Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam program Pesan Gembala. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lewat Pesan Gembala, mari kita berdoa. Mengucap syukur buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terus kami alami dalam hidup kami. Saat ini kami mendengarkan firman-Mu lewat Pesan Gembala. Tuhan, sucikan, kuduskan, dan layakkan kami, sehingga kebenaran firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Nama Tuhan saja dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, Pesan Gembala saat ini berjudul Berdoa dan Bekerja. Kita baca dalam Markus pasal yang pertama ayatnya yang ke-35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara, ada ungkapan bahasa Latin, ora et labora, yang berarti berdoa dan bekerja. Ungkapan ini sebagai penegasan bahwa berdoa dan bekerja adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dua hal yang saling melengkapi dan ada keseimbangan. Kita tidak boleh hanya berdoa saja tanpa melakukan sesuatu. Jadi harus disertai dengan adanya tindakan, usaha atau bekerja. Sebaliknya, kita juga tidak boleh bekerja saja tanpa disertai berdoa. Sebab itu artinya kita hidup mengandalkan kekuatan sendiri. Kita tidak mengandalkan Tuhan sebagai sang pemberi berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kristus adalah teladan utama dalam hal berdoa dan bekerja. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-5 ayat 17, di sana dikatakan, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Semasa berada di bumi, Kristus begitu giat mengerjakan tugas dari Bapa, yaitu melayani jiwa-jiwa, berkhotbah, memberitakan Injil dari desa ke desa, mengajar dan menyembuhkan berbagai penyakit dan kelemahan. Tetapi meskipun disibukkan dengan jadwal pelayanan yang padat, Kristus tidak mengabaikan jam-jam doa. Ia selalu menyediakan waktu secara pribadi untuk berdoa dan bersekutu dengan Bapa. Jadi ada keseimbangan antara bekerja dan berdoa. Ada keseimbangan antara bekerja atau dalam pelayanan dan berkomunikasi dengan Tuhan. Ayat mas kita menyatakan bahwa pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, Kristus pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus menempatkan hubungan dengan Bapa sebagai hal yang terutama sebelum ia melakukan segala sesuatu di hari yang baru. Setelah berdoa, barulah Kristus mengajak murid-muridnya untuk bekerja, memberitakan Injil di seluruh Galilea. Saudara, bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan kita saat ini? Di zaman sekarang ini semua orang disibukkan dengan aktivitas yang padat. Sibuk dengan pekerjaan di kantor, sibuk dengan pelayan dan sebagainya. Ketahuilah, sesibuk apapun juga, jangan sekali-kali saudara meninggalkan jam-jam doa. Kita semua diberi waktu yang sama, yaitu 24 jam sehari. Matius 26 ayat 40 bagian B berkata, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Namun mungkin ada di antara kita yang justru menganggap bahwa doa saja sudah cukup dan tidak perlu kita bekerja. Itu pun salah besar. 2 Tesalonika 3 ayat 10 Paulus katakan, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan berdoa Tuhan memberkati apapun yang kita kerjakan. Itulah sebabnya mari kita jangan melupakan, jangan kita hanya berdoa tapi kita tidak bekerja. Kita hanya bekerja tapi kita tidak berdoa. Mari biarlah ada keseimbangan antara berdoa dan bekerja,
ada keseimbangan dalam kehidupan kita, ada keseimbangan dalam kegiatan kita, ada keseimbangan dalam apapun yang kita kerjakan. Sebab saya yakin dan percaya ketika keseimbangan itu terjadi, maka berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, mujizat Tuhan pasti kita lihat dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, baik di dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam apapun juga. Mujizat dan penyertaan Tuhan pasti menjadi bahagian kita, asal ada keseimbangan antara berdoa dan bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Diberkatilah kita semua yang mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran-Mu pagi ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau terus memberikan kami kekuatan. Engkau terus mengingatkan kepada kami untuk kami terus bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih buat kebenaran yang Tuhan sudah nyatakan pagi ini. Terima kasih buat nasihat-Mu. Terima kasih buat teguran-Mu. Mengucap syukur, kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, jangan lupa untuk membagikan juga kepada teman, kepada keluarga, kepada siapa saja yang membutuhkan kebenaran firman Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.